Intro dulu. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kemarin saya sudah bongkar paketan dari subscriber ya. Hari ini kita akan bongkar HP-nya guys. Kita akan cari tahu sebetulnya di mana letak kerusakan. Nah, ini saya melihat di bagian belakang ada sejenis pin ya. Kemungkinan itu sebuah modul penghubung atau lebih tepatnya konektor untuk menghubungkan fitur eksternalnya. Nah, saya merasakan HP ini tuh terasa tebal dan berat ya. Oke, jadi kasus HP ini setelah saya baca di surat cinta itu ngeblank, kadang restart, kadang boot loop, dan tidak keluar suara. Lengkap pokoknya. Padahal HP ini tuh tipe HP yang ya lumayan ya, harganya juga lumayan, speknya juga lumayan. Tapi kenapa ya yang dikatakan HP terkuat di muka bumi? Itu klaim bukan saya yang klaim ya, tapi saya baca artikel. Tapi kok belum berapa usianya, baru berapa ya, berapa tahun ya, nanti kita lihat ya. Kok sudah keadaan seperti ini ya? Ya, saya melihat ada baut yang aneh, yang lain dari Android. Jadi kayak kembang tapi besar ya untuk baut samping. Ya, kita akan buka untuk HP-nya ya. Jujur saya baru pertama kalinya bongkar HP tipe seperti ini. Nah, jika kita dapati HP yang belum pernah kita kerjakan atau belum kita dapat ya, kita mesti cari informasinya ya, bagaimana cara bukanya. Bisa via YouTube ataupun Google, supaya tidak salah eksekusi ataupun human error ya. Karena kan biasanya di HP itu ada fleksibel yang terhubung. Kalau kita tidak tahu selahnya nanti bisa robek. Ya, ini saya bantu dengan blower ya. Di setelan anginnya anginnya 2 atau 1 boleh ya, yang penting hangat saja. Dan HP ini tuh padahal menurut pemilik atau beliau HP ini tuh tidak pernah masuk air ya. Dan kalaupun jatuh kan HP ini memang terkuat di muka bumi, artinya itu terkuat di dalam hal bantingan ya, bukan spek ataupun bukan kualitas mesin. Itu yang saya yang saya tangkap dari HP ini ya. Oke, ini sudah saya buka ya untuk bagian back cover. Saya melihat desain HP ini tuh ya seperti mengarah ke desain gaming ya. Oke, saya juga melihat ini banyak banget lemnya. Jadi ya sangat merepotkan untuk bukanya. Lalu kita akan bongkar ya HP-nya, kita buka semua baut-bautnya. Wow. Ya, kita akan bongkar HP-nya ya. Jadi untuk spesifikasinya bisa dilihat ya, saya sudah sertakan bahwasannya ini HP itu RAM 8 GB internal 128 GB. Lalu HP ini juga ada fitur eksternal. Bisa dibuat konsol, bisa ditambahin speaker stereo eksternal, bahkan baterai pun bisa dikloning. Itu yang saya ketahui ya dari informasinya. Nah, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio P90. Wow. MediaTek. Oke, jadi kita lepas ya semua bautnya, dan ini ada beberapa fleksibel penghubung untuk bagian luar. Lalu ada semacam besi-besi itu
saya rasa magnet ya, atau medan magnet. Jadi HP ini tuh terasa berat karena ada magnet yang dipasang di bagian bodinya. Dan yang menarik, saya lihat ya di officialnya, HP ini tuh dilempar dari ketinggian beberapa meter ya dengan helikopter. Memang sih kuat. Lalu direndam di air karena ini sudah kualitas terujinya terhadap air sudah diakui. Namun jika HP sudah anti air lalu pembongkaran seperti ini ya, apa yang terjadi? Semua pasti akan berubah. Air juga pasti bisa merembes lagi. Yaitu ya repotnya. Fitur-fitur yang kita rasa unggulan tapi kadang di saat rusak ya berubah semuanya. Sebagai contoh ya, ini sudah saya bongkar hingga ke bagian bawah. Saya melihat begitu banyak fleksibel yang terhubung. Artinya HP yang terintegrasi dengan fleksibel yang banyak, itu permasalahan juga banyak. Jadi bisa disimpulkan kadang itu permasalahan di fleksibel juga bisa menjadikan HP restart, boot loop. Nah ini kan merepotkan ya. Sistem dari komponennya sungguh merepotkan. Ini di luar ekspektasi saya. Iya betul. Dan harga sekian, bolehlah RAM-nya gede, internal gede. Tapi ya secara daleman ya, mesin, kualitas segala macam saya tidak pro ya. Enggak seperti serinya S95 Pro. Namun saya tidak pro. Oke, ini sudah saya cabut ya. Ini buzzer yang lama. Dan pemilik ini sudah beli buzzer hingga toko online dari luar negeri ya. Nggak tahu AliExpress atau Alibaba. Karena di dalam di tempat kita di Indonesia itu belum ada ya. Ya ini saya sudah bongkar semua dan kita akan coba bahas ya. Wow. Oke guys, semua sudah kita bongkar dan ini sudah saya copot untuk bagian buzzer. Di buzzer itu ada sebuah magnet ya. Ini magnet, ini magnet. Jadi sengaja magnet ini fungsinya ya mungkin buat wireless charging ataupun buat speaker eksternal ya, karena ini support untuk speaker eksternal. Nah, di saat memasang baterai eksternal ini terhubung ke sini ya baterainya. Speaker pun juga ke sini. Lalu untuk ini terhubung ke sini. Ya. Kita akan coba tentukan ya apakah buzzernya ini baik-baik saja. Karena kan tidak keluar suara ya. Itu saya baca dari surat cintanya. Nah, untuk ngecek buzzer itu bagaimana? Caranya gampang. Ambil multitester analog seperti ini. Lalu setelannya di X1 ya. Kita coba yang baru dulu. Jadi untuk menentukan buzzer ini putus atau tidak itu gampang. X1 lalu kita tempelkan saja. Dan dengarkan, jika terdengar bunyi krik 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 atau cek 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 cek, itu artinya bagus. Atau di sini bergerak, itu bagus. Dengarkan? Agak pelan ya. Krek 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 gitu. Kalau yang ini, nah dengar ya, ada reaksi dari suara, itu artinya buzzer itu bagus, buzzer nggak putus ya karena masih baru. Nah, kita akan coba yang bawaannya karena ini yang divonis rusak ya untuk buzzernya, sehingga dibelikan yang baru ini. Kita akan coba cek. Wow, ini aja sampai ditambahin timah ya.
Oke, ceknya gampang, tempelin saja seperti ini. Wow, bisa didengarkan? Artinya ini buzzer masih berfungsi dengan baik, suaranya masih keluar. Coba yang satunya. Yo, ini suara dari speaker ya. Berarti ini tuh masih bagus, karena memang saya curiga dari awal tuh jarang ya buzzer itu rusak, itu pasti bagian mesin yang rusak. Jadi ini dibelikan yang baru sama pemilik, informasinya beli di luar negeri ya, Alibaba atau AliExpress, saya kurang begitu paham. Intinya ini nggak ada di toko online tempat kita ya, di Indonesia itu nggak ada stoknya. Jadi ya sayang banget ya udah dibeliin. Ternyata ini masih bagus guys. Ciri-cirinya ya tinggal ditempelin aja, kalau dia bergerak bagus, terdengar suara krek 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 krek, itu bagus. Ini juga, nah bagus. Lalu kenapa kok nggak keluar bunyi atau suara? Berarti bagian mesin yang rusak. Ya, kita nggak perlu ngetes, bahwasanya kita udah tes ini bagus. Ini yang bawaannya juga bagus. Kita nggak perlu lagi tes untuk mindahin magnetnya ke sini, lalu kita pasangkan, keluar nggak suaranya, itu nggak perlu, karena kita sudah secara fisik tahu ini buzzer masih bagus. Jadi kita akan rakit kembali ya. Intinya berarti kerusakan terjadi di bagian mesin. Nah ini saya akan coba rakit kembali. Nah ini perhatiin, sistem pemasangannya tuh kita bikin kita repot ya. Wow. Oke, saya akan tarik ke atas. Wah ini HP ini bikin repot betul, banyak fleksibel ya. Ya perhatiin, kelihatan nggak? Jadi ada semacam sisa fluk ya di sini. Artinya papan ini, saya curiga papan ini yang bermasalah, karena ini sudah digarap ya, kelihatan bekas garapan. Nah inilah kadang tuh saya tuh pikir dua kali ya untuk nggarap HP yang sudah pernah diservis, karena kita nggak tahu ya sejarahnya habis diapain. Karena ini ada sisanya ya. Oke, ada sisa fluk. Saya curiga papan bagian ini yang bermasalah. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana nyarinya? Saya udah coba browsing di toko online e-commerce Indonesia, nggak ada yang jual nih. Bentuknya seperti ini. Ya ini resikonya ya, kalau beli HP yang unik suka bikin panik. Ya. Nah ini, jadi bentuk papan casnya itu modelnya seperti ini. Jadi saya curiga ini IC ini bekas dipanasin. Saya nggak tahu persis ini IC apa. Yang jelas ini bekas garapan. Intinya saya akan susun ulang, saya akan rapikan, dan kita akan analisa lagi ya. Yang jelas kita sudah bongkar, begini keadaannya, dan sudah bisa dipastiin buzzer ini nggak masalah, nggak rusak. Jadi fix, pemilik ya otomatis rugi ya sudah beli ini. Ya saya pasang kembali ya. Oke, ini dujinya lumayan lama, sudah 3 menitan masih mentok di duji. Sampai hujan guys. Kita lihat. Wow, hujan ini, kondisi jam 5:30 sore. Padahal tadi saya mau pulang, tapi kok hujan.
Oke, sambil kita nunggu ya, itu dujinya itu masih boot loop. Dan harganya 6 jutaan ya, kalau tidak salah. Menurut saya tidak worth it ya. Wow, mati lampu guys. Wah, kalau hujan nih tempat saya mati lampu guys. Oke lah, saya nyalakan dulu ya. Ya maklum guys, di desa ya, kalau hujan-hujan selalu mati lampu. Oke lah, saya pakai flash dari HP aja. Oke, kondisinya seperti ini. Wow, ngeblank dia. Oh, nyala lagi. Oke, sudah kembali normal. Tadi ngeblank, lalu mati dan restart. Wow, sudah ketemu ya, ternyata begini toh penyakitnya. Oke, saya akan coba kencangkan ya. Ya, ini posisi HP sudah saya rapikan, saya kencangkan semuanya, lalu saya nyalakan. Dan timbul permasalahan guys. Ternyata setelah terjadi pembiaran, dia seperti ini ya tampilannya. Jadi saat coba disentuh, tidak ada menu yang keluar. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini diklaim HP juga gaming ya, untuk gaming dengan ya dengan spek yang tinggi, namun kok seperti ini ya hasilnya. Wow. Nah, ini malah mati. Lalu saya coba cas, hanya muncul lampu LED yang nyala ya. Saya nyalakan tidak mau, padahal indikator di smart USB jalan ya. Tapi saya tekan tombol power, tidak ada respon sama sekali. Wah, ini gawat nih HP. Jangan-jangan sudah mati total ini. Oh, nyala kembali guys. Aduh, ini bahaya guys ya. Jika dapat kasus HP yang model seperti ini, itu membahayakan buat kita sebagai teknisi. Karena bisa aja ya, secara tiba-tiba HP kondisi langsung mati total. Itu biasanya faktor penyebabnya eMMC guys. Jika kita dapati kasus yang seperti ini, eMMC bisa kapanpun mati. Dan jika kita dalam keadaan apes, ya kita yang kena. Karena taunya pemilik kan HP nyala ya, kok tiba-tiba mati. Itu biasanya juga dilema ya buat teknisi. Nah, ini bisa perhatiin lagi, dia tidak muncul lagi ya menunya. Jadi untuk kerusakan eMMC itu bisa mempengaruhi semua fungsi, baik sistem, program. Nah, ini hilang lagi ya untuk menunya. Oke guys, jadi ini saya bisa menarik kesimpulan ya, bahwasanya pusat permasalahan HP ini adalah di eMMC. eMMC nya saya cari informasinya, kelihatannya menggunakan UFS ya, UFS. Dan itu jenis eMMC yang sungguh repot dan susah untuk kita kerjakan. Nah, ini untuk
iseng-iseng berhadiah, tahap selanjutnya saya akan coba cari firmware-nya. Saya akan coba flash bagaimana bisa berhasil atau tidak. Oke, semoga pemilik nonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.